Kehamilan yang seharusnya ditandai dengan janin semakin bertumbuh besar, detak jantung yang aktif, kemudian sensasi objektif kehamilan berupa rasa mual, rasa tidak enak saat makan, kadang ada morning sickness. Kemudian dia berhenti, sementara hamilnya sudah jalan 8 minggu, hati-hati, itu menjadi tanda subjektif janin yang mungkin tidak berkembang. Jadi ibu ini memeriksakan diri pada kehamilan 8 minggu. Sebelumnya kita sudah melihat kantung hamil yang masih kosong. Namun kemudian saat dia kontrol kembali 3 minggu, sensasi kehamilan semuanya menghilang tanpa ada keluhan lendir, flek, darah keluar apapun, karena memang dia masih minum penguat kehamilan. Perhatikan di sini kita melihat aliran darah di sekitar kantung kehamilan, artinya itu adalah aliran darah dari rahim si ibu, dalam arti ini adalah pembuluh darah dari nadi ibu juga, maka sesuai detak jantungnya ibu. Tapi begitu kita melihat area yang kita ukur ini adalah janin yang sudah tidak berkembang dan berhenti di 6 minggu 3 hari, jadi setara 2 minggu yang lalu janin ini sudah tidak berkembang. Sementara waktu awal hamil dia melihat kantung itu baru 5 minggu, jadi kehamilannya berkembang hanya 1 minggu kemudian setelah itu berhenti. Di dalam kita melihat ada tanda-tanda di sekelilingi kantung kehamilan itu ada. Mulai terkumpul darah yang hitam itu di sekelilingnya, bukan yang di dalam bersama janin, yaitu kantung ketuban. Nah ini yang di sekeliling kantung kehamilan yang sudah tak beraturan bentuknya itu, nah ini yang gelap tapi lebih butek itu adalah darah yang sudah siap-siap akan keluar. Karena ini suatu reaksi kehamilan yang sudah tidak berkembang lagi, maka tubuh si ibu akan memerintahkan untuk keluar sebagai suatu reaksi benda asing. Karena yang tidak bisa dipertahankan pasti akan dikeluarkan secara natural. Namun kadang-kadang itu terjadi perdarahan yang banyak sekali dan kadang pula tidak bersih. Nah inilah gambaran janin yang sudah gagal berkembang, sempat ada lalu dia berhenti. Jadi kita sudah tidak melihat detaknya lagi. Jadi intinya misabortion, kehamilan yang tidak keluar sendiri secara spontan. Biasanya karena kita berikan penguat maka dia tertahan terus Jadi kita belum tahu penyebabnya kenapa. Banyak sekali, mulai dari yang paling banyak itu adalah seleksi genetik yang mungkin tidak bagus sehingga berakibat embrionya genetikanya jelek, lalu dia secara seleksi alam dia berhenti berkembang. Ada pula mungkin faktor infeksi dari berbagai macam bakteri, parasit, infeksi saluran kencing, keputihan itu bisa mengakibatkan janin tidak berkembang. Belum lagi gangguan menempelnya si janin karena tidak kuat, defisiensi hormon penguat, itu juga bisa berakibat. Namun sekarang intinya kita harus segera mempersiapkan untuk mengevakuasi sisa kehamilan ini agar bersih. Biasanya kita rencanakan untuk melakukan kuretase untuk membersihkannya.